bersiaplah menjawab pertanyaan. Halo sahabat edukasi. Nah, apa itu perbandingan atau rasio? Perbandingan atau rasio digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Nah, besaran benda ini banyak, bisa dari ukurannya, bisa berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, atau banyak bendanya, dan banyak hal yang tentang besaran, pokoknya besaran tentang suatu benda. Kemudian cara menyatakan rasio atau perbandingan ini itu ada 3 cara. Cara yang pertama itu adalah dengan bentuk pecahan. Semisal 2/3, pecahan 3/4, atau 5/8, dan seterusnya gitu. Lalu kedua, bisa dinyatakan dengan 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya kita lihat ada 2/3 tadi, bisa kita tulis menjadi 2/3. 2.2 kemudian 3, kemudian 5.2, kemudian 6, 5/6, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bisa dinyatakan dengan 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Dipisahkan dengan kata dari. Jadi kalau 2/3 bisa disebut dengan 2/3. Atau biasa lihat di iklan-iklannya ada yang ternyata 9 dari 10 wanita menggunakan sampo ini, gitu-gitu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat perbandingan. Nah, sekarang mari kita lihat teman-teman yang tadi yang sudah menghitung sekolahnya itu 150 orang. Berapa sih yang disurvei? Mereka mensurvei 540 siswa yang ada di sekolahnya. Mana yang lebih berapa banyak yang membaca berita dari mading dan berapa banyak yang lebih suka dari broadcast message. Dan di situ didapatlah ternyata 324 siswa memilih lebih suka membaca dari broadcast message. Kemudian 216 siswa memilih lebih suka membaca dari mading. Nah, kemudian guru pembimbingnya itu meminta untuk diberikan laporan dalam bentuk perbandingan, karena kalau bilangan-bilangan ini langsung diberikan terlalu besar gitu. Jadi maunya disederhanakan dalam bentuk perbandingan atau rasio. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti kita mulai, diketahui 540 siswa yang disurvei, 324 broadcast message, 216 memilih mading. Maka perbandingannya adalah kita bandingkan langsung jumlah siswa yang memilih broadcast dibanding dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti survei. Maka didapatlah 324 dibagi 540 sama dengan 3/5. Jadi rasio 3 dari 5 siswa menyatakan bahwa 3 dari setiap 5 siswa yang mengikuti survei itu memilih untuk membaca berita dari broadcast message. Kemudian perbandingan banyaknya siswa yang memilih mading terhadap jumlah siswa yang mengikuti survei. Langsung banyaknya jumlah siswa yang memilih mading per banyaknya siswa yang mengikuti survei. Kemudian dapatlah 216 per 540 sama dengan 2/5. Nah, rasio 2 dari 5 ini dibacanya adalah 2 dari setiap 5 siswa yang mengikuti survei itu memilih untuk membaca berita melalui mading. Dan untuk perbandingan banyaknya siswa yang memilih broadcast WhatsApp terhadap media mading yaitu 324 dibagi dengan 216 sama dengan 3/2. Maka perbandingannya adalah 3/2. Dan perbandingan itulah yang tadi akan dilaporkan oleh OSIS kepada guru pembinanya. Begitu sahabat edukasi. Ternyata belajar perbandingan ini memudahkan kita dalam menggambarkan suatu keadaan, menggambarkan suatu besaran. Jadi teman-teman ketika menemukan suatu tempat atau suatu keadaan yang itu dia heterogen segala macam, jadi banyak hal yang bisa ditemukan di situ, itu bisa kita sederhanakan dengan menampilkan data berupa rasio atau perbandingan. Dan itu sehari-hari.
karena kita bisa melihat jarak antar kota, kemudian pembuatan peta, kemudian miniatur barang, modeling dan segala macamnya, itu semuanya dengan konsep perbandingan. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk belajar matematika, karena matematika akan selalu membuat kita menjadi lebih mantap. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya pelajaran tentang perbandingan senilai? Yuk kita latihan menjawab soal berikut. 1. Bentuk sederhana dari perbandingan 20 banding 5.000. Perbandingan senilai. Semakin besar A, semakin besar juga B. Dua perbandingan atau rasio yang sama membentuk suatu perbandingan senilai. Jadi biasanya perbandingan senilai ini dipisahkan oleh tanda sama dengan. Dan perbandingan senilai adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua rasio itu adalah sama. Sekarang kita lihat masalah yang tadi dialami oleh dua teman kita tadi, sahabat edukasi. Mereka ingin membuat kue ya. Keduanya berniat membuat 21 kue. Dalam resep itu ada 3 kue memerlukan 270 gram terigu, kemudian 5 buah telur, dan 120 gram gula. Nah, berapa banyak bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat 21 kue? Jika harga terigu adalah Rp9.000 per kilogram, telur adalah Rp2.500 per butir, dan gula pasir adalah Rp12.000 per kilogram. Berapa banyak kue yang bisa dibuat jika dia hanya mempunyai uang Rp50.000? Kalau saya sih punya uang Rp50.000, daripada bikin kue mending beli gorengan, beres. Nah, pertama kita buat perbandingan senilainya dulu. Biasanya perbandingan senilai kita pakai tabel. Kita buat tabelnya. Karena 3 kue memerlukan 270 gram terigu, 5 buah telur, dan 120 gram gula, maka kita bisa buat tabel. Tabelnya menjadi kue 3, kemudian terigu 270, telur 5, gula 120. Nah, masalah selanjutnya adalah, lalu untuk 21 kue, itu kita misalkan terigunya adalah X, kemudian telurnya adalah Y, dan gulanya adalah Z. Kenapa begitu? Ya namanya juga matematika. Matematika itu yang begitu, kita harus misalkan. Kita misalkan karena kita belum tahu. Nah, sekarang dari tabel yang sudah kita misalkan tadi, kita sekarang bisa menghitung dengan perbandingan senilai. Hitungan pertama untuk terigu misalkan, maka terigu itu kita dapat dengan membuat perbandingan 3/21 sama dengan 270 per X. Dikali silang, di situ 3X sama dengan 270 kali 21. Kemudian 3X sama dengan 5.670. X sama dengan kedua ruas dikali dengan sepertiga. X sama dengan 5.670 per 3. X sama dengan 1.890. Maka terigu yang dibutuhkan untuk 21 kue adalah 1.890 gram terigu. Dan yang kedua, telur. Sama dengan perbandingan senilai, kita pakai data yang di tabel tadi. Perbandingannya kita dapat 3/21 sama dengan 5 per Y. Dikali silang, 3Y sama dengan 5 kali 21, 3Y sama dengan 105. Kemudian kedua ruas kita kali dengan sepertiga, Y sama dengan 105 per 3, Y sama dengan 35. Nah, jadi telur yang dibutuhkan untuk membuat 21 kue itu adalah 35 butir telur. Dan yang berikutnya, hal yang sama kita lakukan kepada gula. Kita ambil perbandingannya 3/21 sama dengan 120 per Z. 3Z kita kali silang, 3Z sama dengan 120 kali 21. 3Z sama dengan 2.520. Kemudian kedua ruas kita kali dengan sepertiga, maka Z sama dengan 2.520 per 3. Z sama dengan 840. Nah, jadi gula yang dibutuhkan untuk membuat 21 kue itu adalah 840 gram gula. Jadi tabel yang tadi bisa kita lengkapi, dan kita lihat semakin banyak kue, maka bahan-bahannya juga semakin banyak. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah perbandingan senilai. Nah, jadi kita lihat tadi harga telur, harga terigu, dan harga gula itu sudah ada diketahui. Kita lihat untuk 3 kue ternyata memerlukan uang
270 gram terigu kita rubah ke kilogram menjadi 0,27. 0,27 kilogram dikali dengan Rp9.000 per kilogram. Dihasilkanlah di situ Rp2.430 per kilogram untuk 3 kue untuk bahan terigu. Kemudian telur ada 5 butir, 5 kali Rp2.500 sama dengan Rp12.500 per Rp2.500 per 5 butir telur tadi. Kemudian gula itu ada 120 gram, kita rubah ke kilogram menjadi 0,12 dikali dengan Rp12.000 sama dengan Rp1.440. Jadi jumlah uang yang dibutuhkan untuk membuat 3 kue itu adalah terigu 2.430, telur 12.500, dan gula 1.440 sama dengan 16.370 untuk 3 kue. 3 kue hampir 17.000. Lebih murah gorengan memang sebenarnya. Kemudian kita lihat perbandingannya sekarang 50.000 tadi untuk dapat berapa kue ya. Jadi 3 kue itu senilai 16.370. Maka berapakah X kue sehingga dia mendapatkan Rp50.000? Kita buat perbandingan senilai. Di situ 3 per X sama dengan 3 per X sama dengan 16.370 per 50.000. Maka dikali silang X sama dengan 50.000 kali 3 dibagi 16.370 sama dengan 9,16. Jadi dengan uang Rp50.000 itu bisa untuk mendapatkan kurang lebih 9 kue. Dengan sisa tepungnya sedikit ya, pokoknya dapatnya 9 kue. Ternyata membuat kue itu memerlukan bahan yang banyak untuk mendapatkan kue yang banyak. Karena kita berbicara di perbandingan senilai. Dan perbandingan senilai ini itu sering sekali kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu sahabat edukasi, jangan pernah menyerah untuk belajar matematika, jangan pernah lelah untuk belajar matematika, karena matematika itu membuat hidup kita menjadi lebih mantul, manfaat, betul. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya pelajaran tentang perbandingan senilai? Yuk kita latihan menjawab soal berikut. Sebuah mobil memerlukan 6 liter bensin untuk menempuh jarak 48 km. Jika mobil itu ingin menempuh jarak 240 km, maka bensin yang diperlukan adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, apa bedanya perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu tadi seperti yang saya jelaskan, sahabat edukasi, bahwa perbandingan senilai itu ketika sisi yang satu semakin besar, maka sisi yang satunya juga akan makin besar. Tapi ketika perbandingan berbalik nilai, ketika sisi yang satunya nilainya makin besar, maka sisi yang sebelahnya nilainya akan semakin kecil. Itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Dalam definisi matematikanya, perbandingan berbalik nilai itu dikondisikan sebagai rasio Y per X, itu yang rasio Y per X tidak selalu sama. Sedangkan hasil kalinya X dikali dengan Y adalah konstan yang selalu sama. Jadi Y berbanding terbalik terhadap X. Nah, hubungan ini dapat ditunjukkan oleh persamaan X dikali Y sama dengan K, atau Y sama dengan K dibagi X, di mana K itu adalah konstanta. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat masalah yang dialami oleh mandor yang tadi ya. Mandor yang tadi mempunyai pekerja sebanyak 20 orang. Nah, 20 orang ini diminta untuk menyelesaikan proyek ini selama 25 hari. Kemudian mereka bekerjalah selama 10 hari. 10 hari bekerja, ternyata pekerjaannya berhenti selama 3 hari. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, jika pekerjaan tersebut harus diselesaikan tepat waktu, maka banyak pekerja yang diperlukan untuk tepat waktu itu adalah berapa? Nah, pertama seperti biasa kita susun hal-hal yang kita ketahui ini, sahabat edukasi, di dalam tabel sehingga pikiran kita runut gitu ya. Kita lihat di situ jumlah pekerja itu 20 pekerja. Untuk awal, waktu yang dibutuhkan adalah 25. Kemudian pekerjaan itu sudah diselesaikan selama 10 hari. Sudah dikerjakan selama 10 hari, belum selesai. Sudah dikerjakan selama 10 hari. Maka waktu yang tersisa adalah 25
dikurangi dengan 10 sama dengan 15 hari. Jadi selama 10 hari bekerja itu ada 20 pekerja. Kemudian selanjutnya, setelah 10 hari bekerja, pekerjaan ini terhenti selama 3 hari. Maka kita lihat di situ waktu yang tersisa adalah 15 dikurang dengan 3 sama dengan 12. Jadi waktu yang tersisa tinggal 12 hari. Nah, di situ kita lihat dari tabel yang kita buat ini ada 20 pekerja, waktunya 25 hari. Nah, sekarang X pekerja untuk 12 hari. Nah, berapa banyak nih pekerjanya? Nah, seperti yang tadi di konseptualnya bisa kita lihat, kita kalikan langsung 20 dikali dengan 15 sama dengan X dikali dengan 12. Di situ didapatlah X sama dengan 20 kali 15 dibagi 12, X sama dengan 25. Jadi pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 25 dikurangi dengan 20 sama dengan 5 orang. Jadi mandor yang tadi dia harus ambil lagi 5 orang untuk membantu 20 orang yang awal agar pekerjaan itu selesai dalam waktu 12 hari. Dan sekali lagi, sahabat edukasi, jangan pernah menyerah untuk belajar matematika, jangan pernah lelah. Semoga ceria terus hidupnya karena matematika itu membuat kita menjadi mantul, manfaat betul. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya pelajaran tentang perbandingan senilai? Yuk kita latihan menjawab soal berikut. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 36 hari dengan 15 orang pekerja. Jika pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 27 hari, berapa pekerja yang harus ditambahkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Perbandingan skala. Nah, perbandingan skala ini itu memanfaatkan konsep perbandingan yang dari tadi kita sedang bahas. Nah, jadi sahabat edukasi, biasanya skala ini kita temukan di gambar-gambar, di model-model, modeling-modeling. Kalau kalian biasanya membeli mainan mobil, di dusnya itu ada tulisan 1:12. Ada lagi 1:54. Nah, itu adalah bentuk perbandingan skala yang maksudnya misalkan mainan motor kita beli tulisannya 1:12. Itu maksudnya 1 cm pada model yang kita beli itu mewakili 12 cm pada ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau gambar itu kita besarin sebanyak 12 kali, jadinya seperti motor yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, setiap peta itu memiliki skala dan setiap model juga biasanya memiliki skala. Tidak hanya peta, ada denah, ada miniatur kendaraan, maket, dan banyak lagi benda lainnya menggunakan skala. Nah, skala ini digunakan untuk menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya. Misal, ada provinsi dengan skala 1:1 juta. Itu artinya 1 cm pada peta itu mewakili 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Nah, skala peta itu didapat dari skala peta sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat masalahnya yang tadi. Ketika dia menghitung Bandung 3 cm segini, dia bilang canggih emang anak-anak sekarang 3 cm ya. Nah, hal-hal yang kita dapat dari hitung skala cm-cm ini itu bisa kita tahu jarak sebenarnya dengan menggunakan perbandingan skala. Tadi kita lihat jalur yang mereka pilih, petanya itu punya skala 1:2.500.000. Kemudian pada peta tersebut jarak kota A ke kota P, ya kita simbolkan saja ya tadi Bandung ke Cimahi apa Sukabumi apa tadi ya. Kota A ke kota P itu ada 3 cm. Kemudian kota P ke kota B itu sama dengan 6 cm. Kemudian kota A ke kota Q itu 3 cm. Kemudian kota Q ke kota B sama dengan 4 cm. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Adi? Karena ada 2 jalur, Adi itu memilih berkendara dari kota A ke kota B melalui kota P, dan Ali memilih berkendara dari kota A ke kota B melalui kota Q. Nah, disinilah kita hitung bersama. Untuk yang pertama, kita lihat Adi.
Adi, dia dari kota A ke kota kota A ke kota B melalui P. Kita lihat jarak kota A ke kota P itu 3 cm, maka 3 kali jarak sebenarnya adalah 3 kali 2.500.000 sama dengan 7.500.000 cm jarak sebenarnya, maka itu menjadi 75 km. Kemudian jarak kota P ke kota B. A ke P dulu, baru P ke B. Jarak dari P ke B itu adalah 6 cm, maka jarak sebenarnya adalah 6 kali 2.500.000 sama dengan 15 juta cm atau sama dengan 150 km pada jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya dari kota A ke kota B melalui P itu sama dengan 75 km ditambah dengan 150 km sama dengan 225 km. Nah, sekarang kita lihat teman yang satunya berangkat dari kota A ke kota B melalui kota Q. Nah, kita lihat sekarang jarak dari kota A ke kota Q itu adalah 3 cm pada peta. Maka jarak sebenarnya adalah 3 cm dikali dengan 2.500.000 cm sama dengan 7.500.000 cm atau sama dengan 75 km. Tampaknya sama dengan jarak dari A ke P tadi ya. Kemudian jarak kota Q ke kota B itu adalah 4 cm pada peta. Maka jarak sebenarnya adalah 4 cm dikali dengan 2.500.000 cm sama dengan 10 juta cm atau sama dengan 100 km. Maka jarak sebenarnya dari kota A ke kota B melalui kota Q sama dengan 75 km ditambah dengan 100 km sama dengan 175 km. Jadi selisih jarak yang ditempuh oleh dua teman ini adalah 225 km dikurangi dengan 175 km sama dengan 50 km. Jadi ternyata lebih dekat kalau kita melalui kota Q. Tapi siapa yang sampai lebih duluan? Ya tergantung siapa yang punya kecepatan lebih cepat tentunya. Nah, cara lainnya bisa juga kita kerjakan dengan kita jumlahkan dulu jarak-jarak yang ada pada peta. Misalkan teman yang pertama adalah kota A ke P, kemudian baru ke B. Itu menjadi 3 tambah 6 sama dengan 9 cm. Kemudian teman yang kedua dari A ke Q, kemudian Q ke B, itu mendapatkan 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7 cm. Kemudian selisih jarak keduanya menjadi 9 dikurang 7 sama dengan 2 cm. Selisih jarak mereka pada peta. Nah, kemudian selisih jaraknya ini, 2 cm nya ini, kita hitung selisih sebenarnya. Maka 2 cm dikali dengan 2.500.000 cm sama dengan 5 juta cm sama dengan 50 km. Ternyata cara yang ini lebih cepat ya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya pelajaran tentang perbandingan senilai? Yuk kita latihan menjawab soal berikut. Sebuah peta memiliki skala 1 juta banding 4.500.000. Jarak kota A dan B pada peta adalah 60 cm. Jarak sebenarnya antara kota A dan B adalah... Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa! Nah, sahabat edukasi, itu tadi perbandingan skala pada peta, pada modeling, pada segala macam denah dan macam-macam di kehidupan kita ini. Akhir kata, jangan pernah lelah untuk belajar matematika, jangan pernah menyerah. Terus ceria, terus semangat untuk belajar matematika, karena dengan matematika membuat hidup kita menjadi lebih mantul, manfaat, betul.